Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi ma fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Syarah matan Rahabiyah halaman 12. Wa yamna'u syakhsa minal mirasi wahidatun min ilalin salasin. Wa yamna'u syakhsa, menghalangi akan seseorang, minal mirasi dari warisan. Wahidatun fa'il yamna'u, oleh satu, min ilalin salasin, dari alasan-alasan yang tiga. Ilalin jamak dari illatun, jamak taksir. Menghalangi akan seseorang dari mendapatkan warisan, wahidatun, oleh satu, min ilalin salasin, dari alasan-alasan yang tiga. Ada tiga perkara yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Apa itu tiga? Rikun, yang pertama budak. Ya, atau bermula yang rikun, khabarnya bermula yang pertama rikun, budak. Waqatlun, dan membunuh. Yang kedua membunuh. Waqtilafu dinin, dan berbeda agama. Fafaham, maka paham olehmu. Falaisa syakku kal yakini, maka tidaklah ragu itu sama seperti yakin. Fafaham, maka paham olehmu. Falaisa syakku, karena tidaklah syak, tidaklah ragu itu kal yakin, seperti yakin. Nah itu. Aku berkata, wa yamna'u syakhsal warisa minal mirasi ba'da tahaqquqi sababihi salasu ilalin. Aku berkata, kata syarih, yamna'u syakhsa, menghalangi akan seseorang. Seseorang yang bagaimana? Al-warisa, seseorang yang mendapatkan waris. Menghalangi akan seseorang yang dapat waris. Minal miras, menghalangi dari warisan. Ba'da tahaqquqi sababihi, sesudah pasti sebabnya miras. Sesudah pasti sebabnya miras. Oleh apa menghalangi? Salasu ilalin, oleh tiga alasan. Seseorang yang tadinya mendapatkan warisan, seseorang yang berhak dapat waris, sesudah pasti sebabnya. Maknanya seperti kemarin itu, hubungan pernikahan, dia benar suami si Fulan, si Fulan benar istri si Fulan, si Fulan benar ayah si Fulan, si Fulan benar anak si Fulan, kan? Sesudah nyata sebab, dia berarti waris. Sekarang menghalangi akan waris itu dari dapat warisan oleh satu dari tiga, atau oleh tiga hal. Enggak harus ada ketiga-tiganya, ada satu saja dari tiga. Waris tadi enggak dapat warisan lagi. Idza tasafal warisu biwahidatin minha imtana'a irsuhu. Apabila bersifatlah oleh waris, dengan satu darinya tiga, imtana'a, niscaya terhalanglah oleh warisannya. Apabila bersifat oleh waris dengan satu dari tiga, imtana'a irsuhu, terhalanglah oleh mewariskannya. Ketika seseorang waris memiliki salah satu dari tiga sifat ini, dia jadi tidak dapat warisan. Wa yusamma mawani al-irsi, dinamakan akan dianya tiga perkara. Waktu sama salasu ilalin tadi, dinamakan akan dianya tiga mawani al-irsi, akan penghalang dapat warisan. Nah itu, penghalang dapat warisan. Itu. Al-mani'ul awwalu ar-riku bi jami'i anwa'ihi.
Bermula penghalang yang pertama itu budak. Bijami'i anwa'ihi, dengan semua nok-noknya budak, dengan semua macam-macamnya budak. Anwa' macam-macam. Budak itu ada macam-macam modelnya. Segala macam model budak dia nggak dapat warisan. Arriku, bermula yang pertama itu budak. Bijami'i anwa'ihi, dengan semua macam-macamnya budak. Tafriknya, fala yarisur rakiku, maka tidak dapat warisan oleh budak. Rakek. Rakek itu budak secara umum. Nanti ada nama khusus dia. Fala yarisur rakiku, maka tidak dapat warisanlah oleh budak. Kenan ada ia. Kenan ada ia. Kenan tulen. Budak murni. Kenan. Tulen ada ia. Ya, tulen ada ia. Budak. Asli budak. Au mudabbaran, atau si mudabbar. Ini istilah semuanya. Mudabbar, seorang budak yang dikatakan oleh tuannya, apabila saya mati kamu merdeka. Nah, itu budak mudabbar namanya. Idza mittu fa anta hurun, bila saya mati kamu merdeka. Itu namanya budak mudabbar. Begitu tuannya mati, dia langsung merdeka. Nah, misalkan sebelum tuannya, apakah ketika tuannya mati dia dapat warisan? Kan dia udah merdeka itu kan? Tetap nggak dapat. Nah itu. Ken, asli, tulen. Kinan, asli atau tulen ada ianya budak, atau mudabbaran, atau si mudabbar. Jadi mudabbar itu budak yang tuannya mengatakan apabila saya mati kamu merdeka. Namanya si mudabbar. Nggak ada di dalam. Au mukataban, atau ada ianya budak itu si mukatab. Mukatab juga istilah ini. Mukatab seorang budak yang membuat perjanjian dengan tuannya. Kalau dia sanggup menyetorkan sejumlah harta, dia bebas. Mukatab namanya. Atau tuannya bilang kalau kamu bisa setor 110 juta, 10 juta kamu bebas. Itu namanya budak mukatab. Kalau dia mampu, diberi kesempatan oleh tuannya untuk mencari duit, hasil kerja dia setorkan ke tuannya, dia pun bebas. Namanya si mukatab. Tuannya mati, dia nggak dapat warisan. Au muba'adan, atau ada ianya budak itu muba'ad. Muba'adan, sebahagian merdeka, sebahagian budak. Contohnya begini, ada seorang budak di pasar, dibeli oleh 2 orang. Harga budak 10 juta, dibeli oleh 2 orang, 5 juta, 5 juta. Yang 1 orang membebaskannya, jatah saya udah saya merdekakan dia. Berarti budak itu separuh dia orang merdeka, separuh dia budak. Kalau dia kerja dapat duit 100.000, itu 50.000 untuk dirinya sendiri, 50.000 jatah tuannya yang belum memerdekakan dia. Namanya si muba'ad. Nah, budak yang sebahagiannya merdeka tadi, dia pun tidak dapat warisan kalau tuannya meninggal. Nah, itu. Au mu'allakan itquhu bisifatin. Semua atah kepada kinan. Atau ada ianya budak itu mu'allakan, yang diikatkan. Itquhu akan kemerdekaannya, yang diikatkan akan kemerdekaannya bisifatin, dengan satu sifat. Nah, kata tuannya apabila tiba bulan Ramadan kamu merdeka. Kata ke budaknya, idza jaa Ramadan fa anta hurun, bila tiba bulan Ramadan kamu merdeka. Itu namanya seorang budak yang diikat kemerdekaannya dengan sifat. Nah, budak seperti itu pun tidak dapat warisan. Au Musa bi'itqihi, atau ada ianya budak itu Musa yang diwasiatkan dengan kemerdekaannya. Yang diwasiatkan dengan kemerdekaannya. Seseorang menyatakan kalau saya meninggal nanti, tolong budak itu bebaskan. Ya, itu namanya dipesan kan? Tetap dia nggak dapat warisan. Yang dipesan dengan kemerdekaannya. Ummal walad, atau sama ada ianya budak itu ummal walad, umma waladin. Umma walad
Ini seorang budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya. Nah, itu zaman dulu begitu kah? Ini namanya budak kan korban peperangan. Penyebab perbudakan itu kekafiran. Karena mereka kalah perang, mereka kafir, ditawan. Orang Islam kalah juga dijadikan budak oleh orang kafir. Nah, ini orang kafir kalah perang, ditawan jadi budak perempuan. Kemudian disetubuhi oleh tuannya. Berarti perempuan itu hamil, mengandung anak tuannya. Itu namanya walad. Walad. Perempuan seperti ini atau budak walad ini, dia nggak boleh dijual lagi. Nah, dia mengandung anak tuannya. Begitu tuannya meninggal, dia langsung merdeka, jadi orang biasa. Nah, budak ini pun tak dapat harta warisan. Namanya walad. Kenapa budak tidak dapat warisan dengan segala macamnya? Li'anna mujibal irsil hurriyatul kamilatu. Li'anna mujibal irsi, karena yang menyebabkan warisan. Mujibah yang menyebabkan, yang mewajibkan warisan. Karena yang menyebabkan warisan itu al-hurriyatul kamilah, kemerdekaan yang sempurna. Walam tujad, dan tidak didapati akan dianya hurriyah. Syarat dapat warisan merdeka. Dia nggak merdeka, nggak dapat. Nah, itu. Jadi budak tidak menerima warisan. Apakah budak bisa mewariskan? Nah, itu beda lagi. Budak apakah bisa mewariskan? Kalau menerima dia, enggak. Kalau mewariskan, semua budak enggak punya apa-apa, kecuali si muba'at tadi. Karena si muba'at sebahagian kan merdeka, sebahagian budak, berarti dia punya harta. Kalau si muba'at meninggal, kalau dia punya harta, warisnya dapat. Kalau budak yang lain enggak. Nah, ini. Wala yurasur raqiqu aydan. Dan tidak diwarisi akan budak pula. Tidak diwarisi akan budak pula. Tidak diwarisi akan budak pula. Kalau budak meninggal, hartanya tidak diwarisi. Kenapa? Karena dia nggak punya harta. Li'annahu la mala lahu illal muba'adha. Karena bahwa sungguhnya rakek itu tidak ada harta baginya rakek illal muba'ad, kecuali si muba'ad tadi. Nggak ada harta, apanya yang mau diwariskan kan? Li'annahu, karena sungguhnya rakek itu la mala lahu, tidak ada harta baginya illal muba'adha, kecuali si muba'ad. Si muba'an itu ada harta sedikit dia, warisnya dapat. Fa innahu yurasu anhu jami'u, maka sesungguhnya si muba'an itu yurasu, diwariskan darinya si muba'at jami'u ma malakahu, akan semua malaka yang memiliki oleh si muba'at, hu akannya ma bi ba'dihil hurri, dengan sebahagiannya si muba'at yang merdeka. Nah, kecuali si muba'at, fa innahu, maka sesungguhnya si muba'at itu yurasu, diwariskan darinya si muba'at jami'u, akan semua malakahu yang memiliki oleh si muba'at, akannya ma bi ba'dihil hurri, dengan sebahagiannya si muba'at yang merdeka. Karena dia hasil kerja dia 50% untuk dia, berarti dia punya harta. Harta itulah yang diwarisi dari dia oleh warisnya. Misalkan dia punya anak atau punya saudara, dapat. Dan untuk siapa? Bukan untuk tuannya, untuk warisnya dia. Wa yakunu jami'uhu liwarasatihi alal asahi. Dan adalah semuanya, semua harta si muba'at tadi itu liwarasatihi, bagi warisnya si muba'at, alal asahi, di atas pendapat yang asah. Bukan untuk tuannya, tapi untuk dia. Nah, itu. Tapi pembahasan ini, si muba'at meninggal, hartanya diwariskan, nggak masuk dalam pembahasan ini. Kan ini kita sedang membahas warakek budak. Karena waris si muba'at kan bukan budak, ya kan? Kita sedang membahas budak. Budak tetap nggak dapat warisan. Oh, si muba'at meninggal, warisnya dapat warisan. Warisnya kan bukan budak, jadi nggak masuk kategori ini. Cuma ini sifatnya tambahan. Wahadzal qismu kharijun an ibaratin nadhimi. Bermula ini kelompok.
ini kelompok si muba'at tadi mewariskan. Bermula ini kelompok itu kharijun, keluar an ibaratin nadhim, dari ibarat nadhim. Dalam matan nggak ada. Fa innal warisa fihi laisa biraqiqin. Karena bahwa sungguhnya waris padanya si muba'at. Karena bahwa sungguhnya waris fihi padanya ini kisim, ini kelompok. Itu laisa biraqiq, bukan raqiq. Kesimpulannya benar. Semua budak tidak menerima waris dan tidak mewariskan. Kecuali si muba'at, warisnya dapat. Tapi walaupun warisnya dapat, warisnya bukan budak. Makanya nadhim sudah benar. Nah itu. Ini nggak usah terlalu ini kan, karena di sini nggak ada budak lagi. Ini yang kedua, ketiga penting. Al-mani usani al-qatlu. Bermula penghalang yang kedua itu membunuh. Ya, ahli waris membunuh yang diwarisi. Nah itu nggak dapat harta. Fala yarisul qatilu maqtulahu. Maka tidak dapat warisan oleh pembunuh maqtulahu akan orang yang dibunuhnya. Fala yarisul qatilu, tidak mendapat warisan oleh si pembunuh maqtulahu akan orang yang dibunuhnya. Sawaun qatalahu amdan au khata'an. Sama saja membunuh ia akannya si maktul, sama saja membunuh ianya si katil akannya si maktul, amdan nisbah sengaja, au khata'an atau tersalah. Contoh aja gampang. Jadi adik kakak biasanya kan mewarisi abang dan adik. Ini adik bunuh abang. Jadi dia nggak bisa dapat warisan dari abangnya. Baik bunuhnya sengaja atau tersalah, nggak sengaja. Ketabrak. Abangnya lagi di jalan, dia bawa motor, ketabrak abangnya. Tersalah kan? Nggak sengaja, tetap nggak dapat warisan. Bihakin au ghairihi. Dibunuh dengan hak atau tanpanya hak. Dengan hak. Maksudnya orang yang berhak dikisas. Apa contoh dibunuh dengan hak? Bihakin dengan hak. Dibunuh dengan hak. Ada dibunuh dengan hak? Seorang abang membunuh adiknya. Berarti abangnya perlu dikisas kan? Gimana contoh membunuh dengan hak? Seperti orang yang mengambil kisas. Nah itu contoh udah susah nih. Gimana kita takdirkan? Seorang abang membunuh adiknya. Adiknya kan udah mati, nggak bisa membunuh abangnya lagi. Kalau abangnya membunuh adiknya, otomatis abangnya nggak dapat harta adiknya kan? Karena bunuh sengaja. Ini balasannya. Membunuh dengan hak. Gimana contohnya? Orang berhak dibunuh. Atau kita contohkan misal, abang seorang adik kakak, abangnya membunuh orang lain. Berarti abangnya kan harus dikisas nih. Harus dikisah, orang lain mestinya yang mengkisas abangnya, dia yang kisas. Dia bunuhlah abangnya sebagai ganti karena dia telah membunuh orang lain kan? Tetap nggak dapat warisan. Walaupun abangnya berhak dibunuh karena telah membunuh orang. Tapi yang berhak membunuh kan bukan dia. Penguasa kan? Dibunuh oleh dia. Mungkin contohnya begitu. Walau kita bunuh waris kita dengan tidak ada sengaja. Orang tidur, kita tidur nih. Keguling-guling jatuh kena abang kita, matilah abang kita gara-gara kita. Nggak wajib, nggak boleh ngambil warisannya. Atau kita gila. Orang gila kan nggak ada hukum. Dia bunuh abangnya, tetap nggak dapat warisan dari abangnya. Keras ini. Atau anak kecil main-main apa gitu kan? Mukul ayahnya. Pakai palu, mati ayahnya. Nah, ayahnya mati, dia anak kecil itu nggak dapat warisan. Mestinya anak kecil kan nggak ada hukum, tetap nggak dapat. Ini ketat ini bidang pembunuhan. Walau memukul karena tujuan baik.
seorang ayah sedang ngajarin anaknya baca kitab kuning. Anaknya diajarin, bandel dikit, diketok dikit supaya mau rajin belajar. Tiba-tiba mati anaknya. Jadi anaknya orang kaya tuh. Nggak boleh ayahnya dapat warisan dari harta anaknya. Padahal dia dipukul untuk kemaslahatan. Ya kan? Tetap nggak dapat. Gimana? Kenapa kira-kira? Untuk menghindari itu mencurigakan soalnya. Kan kita nggak tahu isi hati orang kan? Nggak tahu kita isi hati orang. Pokoknya apapun yang dia lakukan yang berakibat yang punya harta tadi, bukan ahli waris, warisnya maurus bahasanya. Apapun tindakan kita yang menyebab maurus mati, ketika dia mati kita nggak dapat warisan. Untuk menghindari dari melakukan hal-hal yang mencurigakan. Khawatir kan? Khawatir nanti kan bunuh, karena gini, bunuh kan nggak harus dengan pakai alat berat. Ada ahli waris yang menyuntik maurusnya biar cepat mati kan macam. Ya, maka segala tindakan kita diperhitungkan. Baik bunuh itu kelihatan sengaja ataupun tidak, tetap nggak dapat warisan. Nah, supaya orang nggak bermain-main di wilayah itu. Nah, mencurigakan sebenarnya. Seorang wanita nikah dengan seorang kakek kaya raya milioner, ya? Baru seminggu nikah udah mati kakeknya, suaminya, kan mencurigakan itu. Walaupun dia nggak bunuh, mati sendiri kan, tapi tetap orang masyarakat mencurigai. Ini jangan-jangan, pasti ada yang bilang begitu. Jangan-jangan ini dikasih racun nih, biar cepat mati dapat harta warisan kan gitu. Nah, tapi kalau nggak terbukti nggak apa-apa. Misalkan terbukti dia membunuh, baik sengaja atau tidak, nggak dapat warisan. Nah itu maknanya. Soalnya di sekarang banyak banget. Udah akhir zaman saudara saling membunuh. Ada anak yang membunuh satu keluarganya, macam-macam. Mengerikan. Wa yarisul maktulu qatilahu bila khilafin, dan mewarisi oleh orang yang dibunuh akan pembunuhnya dengan tanpa khilaf. Dan mewarisi oleh orang yang dibunuh qatilahu akan pembunuhnya bila khilafin dengan tanpa khilaf. Jadi contohnya begini nih. Seorang anak membacok ayahnya misal. Seorang anak membacok ayahnya. Bacokan yang akan menyebabkan dia mati. Tapi dia belum mati, pelan-pelan, masih sekarat, ya. Malah yang mukul tadi, yang membunuh anaknya pasti nggak dapat warisan, kan? Tiba-tiba anaknya mati duluan, ayahnya nggak jadi mati, udah sekarat, malah sembuh lagi. Ayahnya itu dapat warisan dari anaknya. Anak membunuh ayah, cuma ayah belum mati, baru mau mati, anaknya tiba-tiba mungkin ketimpa jatuh genteng, mati duluan. Anaknya juga kaya, ayahnya dapat warisan dari anaknya, karena ayahnya tidak membunuh kan, yang membunuh kan anaknya. Itu maknanya mewarisi oleh orang yang dibunuh qatilahu akan pembunuhnya dengan tanpa khilaf. Takdirnya bagaimana? Idza jarahal waladu abahu, sebagaimana apabila melukai oleh anak akan bapaknya. Kama idza jaraha, sebagaimana apabila melukai oleh anak abahu akan bapaknya. Jarhan yafdi bihi ilal mauti, akan satu luka yafdi yang menyebabkan, yang membawa yafdi, yang sampai ianya bapak, yafdi yang sampai ianya bapak bihi dengan sebabnya luka ilal mauti, kepada kematian, cuma belum mati. Kama iza, sebagaimana apabila jarahal waladu melukai oleh anak abahu akan bapaknya, jarhan akan satu luka, yafdi yang sampai ianya bapak bihi dengan sebabnya luka kepada kematian, tapi dia belum mati. Summa matal waladul jarihu qabla abihil majruhi, kemudian matilah oleh anak yang melukai, qabla abihil majruhi, sebelum bapaknya anak yang dilukai. Duluan mati anaknya lah.
Bapaknya dapat warisan. Kemudian bapaknya ikut meninggal juga, ya nggak apa-apa. Bapaknya kan punya waris yang lain. Jadi harta yang dia dapat tadi untuk waris yang lain. Nah itu. Fa innal aba yarisul waladal qatila qatan. Maka sesungguhnya bapak dalam kasus ini, maka sesungguhnya bapak itu yarisul walada, mewarisi oleh bapak akan anak yang membunuh tadi. Kataan nisbah kata. Nggak ada khilaf. Fa innal aba, maka sesungguhnya bapak tadi yang dibunuh, yang dilukai, yarisu, menerima waris oleh bapak al waladal qatil, akan anak yang membunuh. Kataan nisbah pasti. Nggak ada khilaf itu. Karena dia bukan pembunuh. Yang dibahas ini kan pembunuh nggak dapat warisan, ayahnya bukan pembunuh. Wa hadza kharijun an ibaratin nadhimi. Bermula ini kasus bapak dari dapat warisan. Kharijun an ibaratin nadhim, keluar dari ibarat nadhim. Nggak masuk dalam pembicaraan nadhim. Kenapa? Li'annahu la yusamma qatilan. Karena bahwa sungguhnya ini bapak tadi yang dapat warisan, itu la yusamma, tidak dinamakan akan ini qatilan akan pembunuh. Dia bukan pembunuh. Nah. Koma dulu. Yang mana perlu dimaknain? Itulah dia. Gimana? Mana sohaha? Di mana? Gak ada di kitab ini. Kataan bukan sahahan, kataan. Fa innal aba yarisul waladal qatila, kataan, bukan. Wal aslu fi zalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada yang ketinggalan saya baca ya. Udah telat ngingatinnya. Kelewat ya. Kenapa lompat tadi? Ulang lagi. Almani osani. Bermula penghalang yang kedua al-qatlu, membunuh. Fala yarisul qatilu maktulahu, maka tidak mendapat warisan oleh pembunuh akan orang yang dibunuhnya. Sawaun qatalahu amdan, sama saja membunuh ianya si katil. Hu, akan si maktulnya. Amdan sengaja, au khata'an atau salah, bihakin dengan hak, au ghairihi atau lainnya hak. Au hukima biqatlihi, atau dihukum akan dianya si katil dengan membunuhnya si katil. Dihukum akan dianya si katil dengan membunuhnya si katil. Seorang ayah meninggal, enggak ketahuan siapa pembunuhnya. Naiklah ke pengadilan, kemudian yang tertuduh warisnya, anaknya tertuduh. Tapi enggak ada bukti kan? Tapi berdasarkan bukti pengadilan mungkin dihukumkan akan dia dengan membunuhnya si katil. Artinya hakim memutuskan bahwa pembunuh ayahnya yaitu anaknya. Walaupun anaknya menyatakan dia tidak melakukannya, tapi pengadilan sudah memutuskan. Kan sering seperti itu. Yang ditangkap kan tidak selalu orang yang bersalah. Ya kasus yang lagi viral, Vina itu kan. 8 tahun di penjara, ternyata bukan dia yang membunuh, yang di penjara. Nah itu. Hakim sudah memutuskan dia sebagai pembunuh, dia tetap tidak dapat warisan dari yang dibunuh. Au hukima biqatli, atau dihukum akan dianya si pembunuh tadi dengan membunuhnya dia. Pengadilan menetapkan hukum dia pembunuh, walaupun pada hakikatnya dia tidak membunuh. Yang dilihat zahir keputusan. Nah. Au syuhida alaihi bima yujibul qatla. Ya. Kenapa enggak ada hasyiahnya ya?
Yang rumit-rumit bagi kita musannif enggak rumit ya, enggak menjelaskan. Mana tadi? Au syuhida, atau disaksikan di atasnya si katil dengan sesuatu sebentar. Atau disaksikan di atasnya si pembunuh dengan sesuatu yang menyebabkan ia al-qatla akan pembunuhan. Bima yujibul qatla. Atau disaksikan di atasnya seseorang dengan sesuatu yang mewajibkan ia akan pembunuhan. Maknanya begini. Ada seorang meninggal, seorang ayah meninggal. Enggak ketahuan siapa pembunuh. Tapi ada saksi menyatakan anaknya ini dari perilakunya, dari hasil penelitian segala macam, menunjukkan kalau dia pelakunya. Mungkin karena ada bentrokan sebelumnya, ada cekcok antara dia dan ayahnya kan, sehingga dicurigakan. Ada yang bersaksi syuhida alih, disaksikan di atasnya si pembunuh tadi dengan sesuatu yang menyebabkan ia akan pembunuhan, di mana dia dicurigai jadi pembunuh, ada saksinya. Itu juga dia tidak dapat warisan. Agak berat nih. Ya. Au zukiya man syahida alaih. Zukiya, atau dibersihkan man akan orang-orang syahida yang bersaksi ianya orang alaihi di atasnya pembunuh. Zukiya, dibersihkan akan orang syahida yang bersaksi ianya orang alaihi di atasnya pembunuh. Zukiya maknanya begini. Ada seorang korban pembunuhan, seorang ayah. Jadi nggak ketahuan siapa pembunuh, tapi ada saksi menyatakan yang membunuh anaknya nih. Anaknya telah membunuh ayahnya. Kemudian saksi itu zukiya, dibersihkan akan siman yang bersaksi ianya man. Jadi orang yang bersaksi itu tazkiyah, maknanya dia diterima kesuciannya, dia dianggap orang nggak mungkin bohong, dia adil, soleh kelihatan kan. Dia menjadi saksi bahwa yang membunuh korban ini anaknya sendiri. Karena kesaksian orang yang bersaksi diterima, sebutlah hukum anaknya nggak dapat warisan. Itu makna zukiyah. Ditazkiyahkan akan orang yang bersaksi yang orang alaihi di atasnya si pembunuh tadi. Itu. Wal aslu fi zalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Bermula dalil pada demikian. Dalil pada demikian pembunuh enggak dapat harta dari orang yang dibunuh. Bermula dalil pada demikian itu qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa lil qatili min tirkatil maktuli syai'un. Tidak ada bagi pembunuh dari tirkah. Tirkah dari harta peninggalan si maktul. Tidak ada bagi orang yang membunuh mintir katil maktuli dari peninggalan orang yang dibunuh itu sesuatu. Cuma bahasa Nabi umum. Orang yang membunuh tidak dapat apa-apa dari orang yang dibunuhnya. Para ulama berijtihad, baik bunuhnya sengaja, tersalah, atau karena apapun. Yang penting dia ikut campur dalam usaha melenyapkan. Itu dia nggak dapat apa-apa. Itu. Makanya bahaya. Kita punya paman nih, paman kaya raya. Dia sakit nggak? Kita yang kasih minum obat. Habis kasih minum obat meninggal. Kita dicurigai ini pasti dikasih racun. Kalau kita tinggal di lingkungan buruk sangka kan? Ini mungkin dia sengaja kasih racun untuk pamannya biar dapat harta. Kadang orang bisa seperti itu kan? Tapi kita nggak peduli kalau kita memang niat baik. Karena zaman sekarang kan bisa dicek. Pas dicek, oh bukan racun obat. Ada otopsinya. Orang kalau selalu mikirin harta jadi gelap mata.
gelap mata karena kebutuhan nggak ada cukupnya. Makin banyak duit kita makin gede gayanya, jajannya makin gede kan sama. Nah, makanya tinggal bukan menerima, maksudnya kalau mau hidup sederhana nggak akan pusing lah. Kita punya duit 100.000 pakai jam, ada jam 100.000. Orang punya duit 10 juta mungkin pakai jamnya yang 2 juta mungkin. Yang duitnya miliaran, jamnya 1 miliar. Padahal jam-jam juga. Itulah umpamanya. Nggak ada selesainya. Kita yang ekonomi pas-pasan, naik motor seperjon misalkan. Ya gitu kan. Yang di atas lagi, naiknya mungkin, ya itu di atasnya. RX King zaman dulu kan. Di atas lagi ya. Harus motor gede kan sama motor. Jadi nggak ada cukupnya. Kalau kita pengen mewah-mewah, stres. Akhirnya terjebak dalam kejahatan. Tetap bersyukur. Kembali ke ayat Quran. Makanya alhamdulillah itu termasuk ayat kedua kan. Bismillah langsung alhamdulillah. Harus banyak bersyukur dalam hidup. Alhamdulillah punya kaki kan. Yang punya sepeda alhamdulillah punya sepeda. Yang punya motor alhamdulillah punya motor. Nah, itu. Salah satu tanda celaka, tanda hidup celaka enggak bahagia, nadruka ila man fawqaka fi amri dunyaka. Nah, dalam kitab Nasihul Ibad. Kamu melihat dalam urusan duniamu selalu melihat kepada orang di atasmu, sehingga rasa syukurmu hilang. Fulan punya segalanya, saya enggak punya. Nah, hilang rasa syukur kita. Sahahahu Ibnu Abdul Barri wa ghairuhu. Mensahihkan akan ini hadis oleh Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu dan oleh lainnya Ibnu Abdul Bar. Nah itu. Nah itu udah selesai ya. Satu lagi. Wal mani'us salisu ikhtilafud dini bil islami wal kufri. Bermula penghalang yang ketiga itu ikhtilafud din, berbeda agama. Bil Islam dengan Islam, wal kufri dan kafir. Ayah muslim, anaknya kafir, ayahnya mati, anaknya enggak dapat. Atau anaknya mati, ayahnya juga enggak dapat, beda agama. Fala yarisul muslimul kafira. Maka tidak menerima waris oleh seorang muslim akan kafir. Mana akan kafir dari kafir. Fala yarisul muslimu, maka tidak mewarisi, tidak menerima waris oleh si muslim akan si kafir. Wala yarisul kafirul muslima, dan tidak mewarisi, tidak menerima waris oleh si kafir akan si muslim. Sama. Ya kasus tadi ayah dan anak. Anaknya murtad. Kama sabata fi sahihaini wa ghairihima. Sebagaimana yang telah sebut ianya dalam sahihaini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wa ghairihima dan lainnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim.
Wa dakhalal qismani, dan masuklah oleh dua kelompok, fi ibaratin nadim, dalam ibarat nadim. Masuklah oleh dua kelompok. Dua kelompok, muslim tidak menerima waris dari kafir, kafir tidak menerima waris dari si muslim. Itu dua kelompok. Masuklah oleh dua kelompok tadi fi ibaratin nadim, dalam ibarat nadim. Kan nadim menyatakan berbeda agama. Berarti kan umum berbeda agama. Ikhtilafu dinin tadi, dalam matan berbeda agama. Li'anna ikhtilafad din hasilun fihima, karena berbeda agama itu yang hasil pada keduanya. Karena berbeda agama itu yang hasil pada keduanya dua kelompok. Baik muslim kafir, kafir muslim sama aja. Kenapa perlu ditegaskan? Karena memang ada khilaf di sini. Kafir enggak menerima waris dari muslim. Ayahnya muslim, anaknya kafir, ayahnya mati. Itu anaknya enggak dapat. Anak yang kafir tidak dapat dari ayah yang muslim. Tapi ada khilaf di sebaliknya. Nah, sekarang apakah si muslim menerima warisan dari si kafir? Pendapat pertama tidak, ada khilaf. Nah, misalkan tadi seorang anak kafir, ayahnya muslim, anaknya mati kah? Ada juga yang berpendapat ayahnya dapat dari harta anaknya. Nah, tapi pendapat yang kuat ini umum. Berbeda agama tidak saling mewarisi. Wa yatawarasul kufaru ba'duhum min ba'din, dan saling mewarisilah oleh orang-orang kafir. Ba'duhum min ba'din, sebahagian mereka dari sebahagian mereka. Orang kafir nih, sama-sama kafir dia. Nah, terserah dia, sama-sama kafir. Kenapa dibahas? Karena kafir dulu tinggal dalam negara Islam. Di kafir mati, berarti harta kafir bukan untuk orang Islam, untuk warisnya yang kafir. Baik dia sama agamanya atau beda. Satu Hindu, satu Buddha, satu Kristen, satu Yahudi kah? Itu mereka saling mewarisi. Kenapa? Li'annal kufra kullahu millatun wahidatun fil irsi, fafham. Li'annal kufra, karena kekafiran. Kullahu, taukid. Li'annal kufra kullahu, karena kafir, kullahu seluruhnya kekafiran. Itu millatun wahidah, agama yang satu. Fil irsi, dalam masalah warisan. Fafham, maka paham olehmu. Nah, gitu. Titik di situ. Imam Ahmad menyatakan, seorang ayah muslim, anaknya kafir. Ayahnya meninggal, anaknya kan nggak dapat tadi. Imam Ahmad menyatakan begini, kalau pas ayahnya meninggal, hartanya belum dibagi. Sebelum hartanya dibagi, anaknya masuk Islam kembali. Ya, kemudian dibagilah warisan, anaknya dapat. Ya, untuk menarik anaknya kembali dalam Islam. Tapi ulama lain berpendapat enggak. Yang penting ketika ayahnya meninggal, dia masih kafir, walaupun dia masuk Islam kembali tetap enggak dapat. Nah itu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.